Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas konsep fisika tentang torsi dan momen inersia nih. Tapi sebelum lanjut ngebahas tentang torsi dan momen inersia, kalian pernah kepikiran gak sih? Kenapa waktu kita mutar baut, kita tuh butuh alat yang namanya kunci baut kayak gini nih? Kenapa nggak langsung pakai tangan aja gitu? Tapi pakai alat dulu nih. Buat tahu jawabannya apa, berarti kalian harus paham dulu deh konsep yang namanya torsi gitu. Apa sih torsi? Jadi, sederhananya gini. Torsi merupakan gaya yang bekerja pada suatu lengan momen sehingga benda tersebut berputar. Contoh kasusnya ya kayak tadi gitu. Waktu kita pengen muter baut, kita butuh kunci baut kayak gini nih, di mana jarak dari titik baut ke lengan yang kita pegang adalah lengan momen nih, yaitu L. Alhasil kalau kita dorong dengan gaya F, maka baut tersebut akan berputar. Oke, dari cerita ini kira-kira faktor yang mempengaruhi torsi itu apa aja ya berarti? Yang pertama gini, semakin besar gaya yang kita dorong, maka semakin mudah benda berputar nggak sih? Atau dengan kata lain, nilai torsinya itu sebanding dengan gaya yang bekerja. Kemudian yang kedua gini, semakin besar panjang lengan momennya gitu ya, maka semakin mudah nih benda berputar. Maksudnya gimana? Oke, jadi gini, kalau seandainya kita putar baut pakai tangan kosong gitu ya, maka kita akan kesusahan nih buat putar bautnya. Tapi kalau seandainya kita pakai benda bantuan, yaitu kunci baut kayak gini dengan lengan panjangnya adalah L, maka akan semakin mudah nih si baut bisa berputar gitu. Berarti nilai torsinya sebanding nih dengan panjang lengannya. Oke, dari sini kita bisa tahu nih bahwa torsi nilainya sebanding dengan gaya yang bekerja dengan panjang lengan momennya nih. Nah, masalahnya gini nih. Karena kombinasi dua vektor ini menyebabkan gerak melingkar atau curl gitu ya, maka operasi vektornya adalah bentuknya cross product. Apa tuh? Jadi kayak gini ya, yaitu tau sama dengan F cross L. Atau kalau misalnya kita nggak pusing-pusing mikirin vektornya, nilai besar torsinya berapa? Ya gini nih berarti. Tau sama dengan F dikali L dikalikan dengan sinus theta gitu. Ini merupakan produk dari yang namanya cross product ya, yaitu sin theta di sini nih. Di mana tau merupakan torsi dengan satuannya Newton meter, F adalah gaya dengan satuannya Newton, L adalah panjang lengan nih dengan satuannya adalah meter. Dan sin theta, di mana theta ini merupakan sudut apit antara gaya dengan panjang lengannya. Oke, kira-kira sampai sini udah mulai paham belum konsep torsinya? Biar makin paham, coba yuk kita bahas satu soal. Sebuah kunci baut memiliki panjang 0,1 meter. Jika kunci baut tersebut digunakan untuk mengencangkan baut dengan gaya 10 Newton dan membentuk sudut 30 derajat terhadap panjang lengan momennya. Pertanyaannya adalah, berapakah torsi yang dikerjakan untuk mengencangkan baut tersebut nih? Menarik sih. Jadi gini, diketahui ya panjang lengan momennya adalah 0,1 meter. Kemudian gaya yang kita berikan adalah 10 Newton. Dan sudut apit antara gaya dengan panjang lengan momennya adalah 30 derajat nih. Yang ditanya yaitu berapa sih nilai torsinya? Jadi gini, bayangin aja ini adalah baut nih. Terus ini adalah kunci bautnya. Di mana panjang lengan dari kunci bautnya yaitu L. Dan ini merupakan gaya yang kita kerjakan nih dengan membentuk sudut yaitu theta. Maka nilai torsinya kan gini ya, yaitu tau sama dengan gaya yang bekerja dikalikan dengan panjang lengan momennya dikalikan dengan sinus theta nih. Nah, nilai F-nya berapa tuh? Yaitu 10. L-nya adalah 0,1 dan sin 30 derajat. Berarti nilainya kan 10 dikali 0,1 sin 30 nilainya adalah setengah. Yaitu nilainya adalah 0,5 Newton meter. Ini merupakan torsi yang kita kerjakan. Oke, jadi kurang lebih itu ya cara menggunakan rumus torsinya nih. Kalau udah paham, yuk lanjut ke materi berikutnya, yaitu kita akan ngebahas tentang momen inersia. Apa sih itu momen inersia? Jadi, momen inersia merupakan ukuran kelembaban suatu benda untuk berputar terhadap porosnya.
Semakin besar momen inersia bendanya, maka semakin sukar gitu benda untuk berputar atau berhenti. Terus faktor yang mempengaruhi momen inersia itu apa aja nih? Oke, jadi gini. Yang pertama ya, yaitu massa benda. Semakin besar massa bendanya, maka semakin sukar nggak sih kita buat muterin benda tersebut atau ngeberhentiin benda yang lagi berputar tersebut, ya nggak? Kemudian yang kedua adalah radiusnya nih, jari-jarinya gitu ya. Semakin besar radius dari benda tersebut, maka semakin sukar nih untuk diberhentikan ataupun digerakkan gitu. Dan terakhir yaitu bentuk bendanya nih. Karena masing-masing bentuk benda memiliki kesukaran tersendiri untuk diputar. Oke. Nah, sebelum kita ngebahas tentang bentuk bendanya, kita mulai dari benda yang sederhana dulu aja kali ya, yaitu benda titik atau momen inersia untuk benda titik nih. Yaitu gini ya, semisal ada benda titik nih, dia memiliki radius R gitu terhadap sumbu putarnya di sini nih. Kemudian kita putar. Berapa sih momen inersianya? Jadi momen inersia gini, yaitu I sama dengan M dikali R kuadrat. Di mana I merupakan momen inersianya dengan satuan kilogram meter persegi, M adalah massa benda dengan satuannya kilogram, dan R merupakan radius ya, satuannya meter jangan lupa. Oke, kita udah tahu nih rumus dari inersia benda titik. Tapi kalau seandainya benda titiknya banyak kayak gini, gimana dong? Karena momen inersia merupakan besaran skalar ya, berarti kita jumlahin biasa nih. Sigma I sama dengan sigma MR kuadrat gitu. Yaitu gini, M1 dikali R kuadrat gitu tambah M2 dikali R2 kuadrat nih. Jadi kita bisa tahu nih jumlah momen inersia untuk benda titiknya yang banyak nih. Terus kalau seandainya bendanya itu merupakan benda tegar gitu ya, dengan masing-masing bentuk, semisal kayak gini, momen inersia bola pejal yang diputar di ujungnya kayak gini ya, nilai momen inersianya adalah 2/5 mr kuadrat nih, di mana M merupakan massa bola pejal dan R merupakan radius bola pejalnya ya. Terus kalau seandainya bola berongga, nilainya adalah I sama dengan 2/3 mr kuadrat nih. Berikutnya, untuk benda cincin tipis kayak gini ya, yang kita putar terhadap sumbu Y-nya, ini akan memiliki momen inersia sebesar setengah mr kuadrat dan masih banyak bentuk benda tegar lainnya nih dengan momen inersia yang berbeda-beda nih. Nah, terus gini nih, kalau seandainya nih sumbu putarnya tuh nggak terletak di pusat gitu ya, tapi ada di sembarang tempat, gimana dong caranya? Jadi ada yang namanya gini, yaitu I-aksen atau momen inersia baru nilainya adalah I tambah mr kuadrat nih, di mana I merupakan momen inersia yang diputar pada pusat bendanya, M adalah massa benda, dan R merupakan radius sumbu putarnya terhadap pusat massa. Nilainya gimana nih? Jadi gini ya, sebuah batang logam memiliki panjang 1 meter dan massa 1 kg. Kemudian diputar dengan poros terletak di salah satu ujungnya. Pertanyaannya adalah, berapakah momen inersia benda tersebut? Menarik sih buat dibahas. Jadi gini ya, diketahui bahwa panjang batangnya yaitu 1 meter dan massa batangnya adalah 1 kg, di mana momen inersia batang di pusatnya yaitu 1/12 ml kuadrat nih. Dan yang ditanya adalah I-aksen. Kalau kita gambarinnya kurang lebih gini nih. Ada sebuah batang logam, di mana kalau kita putar pada pusat batang logamnya, nilai momen inersianya adalah 1/12 ml kuadrat nih. Tapi sumbu putarnya kita geser nih di ujungnya kayak gini, sejauh R sama dengan setengah L. Berarti momen inersia barunya adalah gini, I-aksen sama dengan I tambah mr kuadrat nih. Di mana I di sini nilainya adalah 1/12 ml kuadrat tambah M dikali R-nya yaitu L/2 ya, dikuadratin nih. Berarti berapa? 1/12 ml kuadrat tambah 1/4 ml kuadrat. Nilainya yaitu sekitar 1/3 ml kuadrat nih. Ini merupakan momen inersia baru jika batang logamnya kita putar di salah satu ujungnya. Nilainya adalah 1/3 ml kuadrat. Oke, gimana? Sampai sini kira-kira udah mulai paham lah ya konsep dari torsi dan juga momen inersia nih. Mungkin cukup sekian dulu ya pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah!